Halo, selamat datang. Di channel ini, kita tidak hanya membahas kesehatan, tetapi memahami bagaimana tubuh bekerja dan bagaimana menjaga performanya secara optimal. Hari ini, kita akan membahas tentang daya tahan pria. Sebuah topik yang sering dibicarakan, namun jarang dipahami secara medis. Banyak yang mengira bahwa daya tahan hanya soal fisik. Padahal, di baliknya, terdapat kerja kompleks dari sistem saraf, pembuluh darah, hormon, dan kondisi mental. Semua saling terhubung dan saling mempengaruhi. Ketika satu terganggu, yang lain pun ikut terpengaruh. Melalui video ini, kita akan memahami bagaimana tubuh mengatur respon tersebut, dan bagaimana pendekatan yang tepat dapat membantu meningkatkan kontrol secara alami dan berkelanjutan. Untuk memahaminya, kita mulai dari dasar. Daya tahan pria bukan hanya satu fungsi tunggal. Ia merupakan hasil dari kerjasama berbagai sistem dalam tubuh. Sistem saraf mengatur sinyal, pembuluh darah mengatur aliran, hormon mengatur keseimbangan, dan kondisi mental mempengaruhi respons secara keseluruhan. Ketika semua bekerja selaras, kontrol dapat terjaga dengan baik. Namun ketika terjadi gangguan kecil, efeknya dapat terasa signifikan. Tubuh manusia bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sistem yang berdiri sendiri. Perubahan kecil pada satu bagian dapat memicu reaksi berantai pada sistem lainnya. Sebagai contoh, gangguan tidur dapat menurunkan hormon yang kemudian mempengaruhi energi dan fokus, yang akhirnya berdampak pada performa secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami keterkaitan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan daya tahan. Segala respons dimulai dari otak. Sinyal dikirim melalui sistem saraf menuju organ target. Respon ini melibatkan sistem saraf otonom yang bekerja tanpa disadari. Namun sistem ini sangat sensitif terhadap emosi, stres, kecemasan, atau tekanan mental dapat mempercepat respons tubuh dan mengurangi kontrol. Ketika pikiran berada dalam kondisi tegang, sistem saraf simpatis menjadi lebih dominan. Ini menyebabkan tubuh berada dalam mode siaga yang justru mempercepat respons refleks. Sebaliknya, ketika tubuh rileks, sistem parasimpatis mengambil alih, membantu memperlambat respon dan meningkatkan kontrol. Latihan relaksasi secara rutin dapat membantu menyeimbangkan kedua sistem ini. Respons tubuh dalam konteks ini sebagian besar bersifat refleks. Artinya, terjadi secara otomatis. Ketika rangsangan meningkat, tubuh merespons dengan cepat. Namun refleks ini sebenarnya dapat dilatih melalui kontrol napas dan kesadaran tubuh, sehingga respon tidak terjadi terlalu cepat. Refleks ini melibatkan jalur saraf yang telah terbentuk dan diperkuat melalui pengalaman berulang. Semakin sering suatu respons terjadi, semakin cepat tubuh mengulanginya. Namun melalui latihan tertentu, jalur ini dapat dimodifikasi, sehingga tubuh belajar menunda respon dan memberikan waktu lebih lama sebelum mencapai puncak. Pembuluh darah memiliki peran krusial. Aliran darah yang stabil memastikan jaringan mendapatkan oksigen yang cukup. Oksida nitrat berperan dalam melebarkan pembuluh darah. Jika aliran ini terganggu, fungsi pun menurun. Kesehatan jantung dan pembuluh darah menjadi fondasi utama. Kondisi seperti penumpukan plak pada pembuluh darah dapat menghambat aliran darah. Hal ini sering terjadi akibat pola makan tidak sehat dan kurang aktivitas fisik.
Ketika aliran darah tidak optimal, respons tubuh menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, menjaga kesehatan kardiovaskular sangat penting untuk performa jangka panjang. Hormon testosteron berpengaruh besar terhadap performa pria. Hormon ini mempengaruhi energi, libido, dan kekuatan otot. Produksinya dipengaruhi oleh pola hidup, kurang tidur, stres berkepanjangan, dan nutrisi buruk dapat menurunkan kadar hormon ini. Produksi testosteron terjadi secara alami di dalam tubuh dan mengikuti ritme harian. Biasanya lebih tinggi di pagi hari. Namun seiring usia, kadar ini dapat menurun. Gaya hidup sehat, seperti olahraga dan nutrisi seimbang, dapat membantu mempertahankan kadar optimal. Dengan keseimbangan hormon yang baik, fungsi tubuh akan berjalan lebih stabil. Otot dasar panggul memiliki peran dalam kontrol. Otot ini mengatur kontraksi yang terjadi. Semakin kuat dan terlatih, semakin baik kontrol yang dimiliki. Latihan seperti Kegel exercise terbukti membantu meningkatkan fungsi ini. Otot ini seringkali jarang disadari keberadaannya, namun memiliki fungsi penting dalam stabilitas dan kontrol refleks tubuh. Latihan yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot. Seiring waktu, kontrol menjadi lebih baik dan respons tubuh menjadi lebih stabil. Nutrisi berperan langsung. Makanan yang mendukung aliran darah membantu fungsi pembuluh. Sayuran hijau, buah, dan lemak sehat mendukung keseimbangan tubuh. Sebaliknya, makanan tinggi gula dan lemak jenuh dapat mengganggu metabolisme. Nutrisi juga mempengaruhi energi harian dan kemampuan tubuh dalam memperbaiki jaringan. Kekurangan vitamin dan mineral tertentu dapat menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Dengan pola makan seimbang, tubuh mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk bekerja secara optimal. Olahraga meningkatkan sirkulasi dan memperkuat sistem kardiovaskular. Latihan rutin membantu menjaga stamina dan meningkatkan produksi hormon. Aktivitas fisik juga membantu mengurangi stres yang berdampak langsung pada performa. Selain itu, olahraga meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu menjaga metabolisme tubuh. Tubuh yang aktif cenderung memiliki aliran darah yang lebih baik dan respons yang lebih stabil. Konsistensi dalam berolahraga menjadi faktor utama dalam mendapatkan manfaat jangka panjang. Pernapasan yang terkontrol membantu mengatur sistem saraf. Napas dalam dan stabil dapat menurunkan respons berlebihan. Hal ini membantu menjaga ritme tubuh dan meningkatkan kontrol secara keseluruhan. Teknik pernapasan juga membantu meningkatkan oksigenasi yang penting untuk fungsi sel. Dengan pernapasan yang baik, tubuh menjadi lebih rileks dan respon menjadi lebih terkendali. Latihan sederhana, seperti menarik napas perlahan, dapat memberikan efek signifikan. Pikiran memiliki pengaruh besar. Kecemasan performa dapat mempercepat respons refleks. Kurangnya fokus mengurangi kesadaran tubuh. Relaksasi dan kepercayaan diri membantu meningkatkan kontrol. Faktor psikologis seringkali menjadi penyebab utama yang tidak disadari. Tekanan internal dapat mengganggu keseimbangan sistem saraf. Dengan latihan mental dan pendekatan yang tepat, kontrol dapat ditingkatkan secara bertahap. Tubuh memiliki kemampuan beradaptasi. Dengan latihan dan kebiasaan yang tepat, sistem tubuh akan menyesuaikan. Respon menjadi lebih stabil dan terkontrol.
Namun proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Adaptasi terjadi melalui perubahan pada sistem saraf dan jaringan tubuh. Semakin sering dilatih, semakin kuat respons yang terbentuk. Perubahan ini tidak instan, namun hasilnya dapat bertahan lama. Ketika sistem terganggu, muncul kondisi seperti ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor fisik atau psikologis. Gangguan pembuluh darah, hormonal, atau saraf dapat menjadi penyebab utama. Pemahaman yang tepat membantu menentukan langkah penanganan. Pendekatan medis tidak hanya satu arah. Melibatkan perubahan gaya hidup, latihan fisik, dan dalam beberapa kasus, terapi medis. Pendekatan holistik memberikan hasil yang lebih optimal. Terapi juga dapat melibatkan konseling untuk mengatasi faktor psikologis. Kombinasi pendekatan ini memberikan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Menjaga kesehatan sejak awal lebih efektif daripada mengobati. Pola hidup sehat, tidur cukup, dan manajemen stres menjadi fondasi utama. Pencegahan juga mencakup pemeriksaan rutin untuk mendeteksi gangguan lebih awal. Dengan langkah sederhana, risiko dapat dikurangi secara signifikan. Daya tahan pria bukan tentang seberapa lama, tetapi tentang seberapa baik tubuh bekerja secara harmonis. Ketika tubuh, pikiran, dan kebiasaan selaras, kontrol akan terbentuk secara alami. Proses ini membutuhkan kesadaran dan konsistensi. Namun hasilnya tidak hanya berdampak pada performa, tetapi juga pada kesehatan secara keseluruhan. Dan dari situlah, keseimbangan tubuh benar-benar dimulai.